Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral kaum muslimin jamaah maghrib, al-ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, wa yaj'alullahu sa'yakum wa sa'yina fi mardhatih. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah meringankan langkah-langkah kita untuk menuju tempat ini guna melakukan suatu ibadah, suatu ketaatan yang mana dengan ketaatan tersebut bisa mengantarkan kepada kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh suatu jalan, yang menapaki suatu jalan, di sini tidak dibedakan antara dia perempuan atau laki-laki, dia orang tua atau anak yang belia, sama semuanya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, yang mana ketika dia menapaki jalan tersebut tujuannya adalah yaltamisu fihi ilman, dia mencari ilmu. Maka apa balasan Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau ini? Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Setiap dari kita, orang-orang yang beriman, orang-orang yang berislam, ghayah atau puncak dari keinginannya, puncak dari yang dia cari adalah bagaimana menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan melangkahkan kaki kita menuju majelis-majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah jalan kita menuju surga. Jamaah maghrib rahimani wa rahimakumullah, al-ikhwa wal akhwat, kita mengetahui secara pasti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha mulia, yang maha
segala-galanya. Di dalam perbuatannya, pasti perbuatan itu adalah perbuatan yang agung. Perbuatan yang mulia. Dan salah satu perbuatan Allah Subhanahu wa taala adalah menciptakan manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia mesti mempunyai hikmah, mempunyai tujuan yang agung. Karena Dia yang Maha Agung, pastilah berbuat, melakukan sesuatu, pastinya ada hikmah. Ada hikmah yang agung di belakangnya. Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam firman-Nya yang mungkin setiap dari kita menghafalnya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku, kata Allah Subhanahu wa taala, menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Untuk mengesahkan, menunggalkan aku di dalam peribadatan. Inilah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Kita tidak perlu terlalu memperdalam, mencari hikmah-hikmah Allah Subhanahu wa taala. Cukup kita membaca ayat ini, kita sudah tahu tujuan Allah menciptakan kita. Yaitu adalah untuk beribadah kepadanya. Lalu, apakah ibadah itu? Ibadah itu apa? Didefinisikan oleh para ulama. Ismun jami'un lima yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal a'mal al-zahirati wal batinah. Sebelumnya, saya pada malam ini membawakan berjudul amalan atau bahaya dari maksiat. Dan kita akan mengetahui maksiat ketika kita mengetahui ibadah, ketika kita mengetahui takwa, kita mengetahui hakikat dari ibadah, kita mengetahui hakikat dari takwa. Kita akan mengetahui bahwa itu adalah yang menyelisih itu adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan menyebutkan beberapa bahaya maksiat. Ya, kata para ulama, ibadah itu adalah ismun jami', sebuah nama yang melingkup. Melingkup apa? Segala yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan ridhoi. Baik itu berupa perkataan atau amalan. Baik itu nampak maupun tidak nampak. Jadi ibadah itu adalah seluruh yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan ridhoi, maka itu adalah ibadah. Baik itu berupa perkataan, zikir-zikir, doa-doa, perkataan yang baik, itu semuanya ibadah, bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Ketika hal itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia juga melingkup seluruh amalan anggota tubuh, amalan hati yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Kita sholat, kita berhaji, kita membantu saudara kita berbuat baik terhadap kedua orang tua kita, berbuat baik terhadap sesama kita, maka itu adalah ibadah. Itu ibadah. Bukan ibadah itu hanya terbatas pada sholat, puasa, zakat, haji, umroh. Bukan. Tapi ibadah itu adalah mencakup seluruh yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan ridhoi.
berupa perkataan atau berupa perbuatan. Itu adalah ibadah. Baik itu perkataan yang zahir, yang nampak ketika kita berkata yang bertutur kata yang baik kepada saudara kita, menyenangkan hati saudara kita dengan tidak ada kedustaan di dalamnya, itu termasuk ibadah. Apakah atau doa, zikir yang kita lantunkan di lisan-lisan kita? Ataukah amalan-amalan yang tidak nampak seperti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini semuanya ibadah. Dan kapan dia ibadah, maka tidak boleh untuk diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam perkara-perkara yang sifatnya batin. Jamaah maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita adalah untuk beribadah kepadanya. Lalu bagaimanakah mewujudkan ibadah tersebut? Sebutkan oleh para ulama, fayakunu tahqiqul ibadati bi ta'atillahi bimtithali awamirihi wa jitinabi nawahi. Aplikasi dari ibadah itu, perwujudan dari ibadah adalah mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan seluruh perintah-perintahnya, wajitinabi nawahi, dan meninggalkan semua yang Allah Subhanahu wa taala larang. Ini perwujudan dari ibadah. Kapan seperti ini? Berarti dia telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disinilah pentingnya untuk duduk, senantiasa duduk menuntut ilmu. Dari mana kita mengetahui ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan? Dari mana kita mengetahui? Ini adalah perkara yang Allah Subhanahu wa taala larang. Kalau kita tidak mempelajari agama, tidak duduk bermajelis ilmu. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan tujuan untuk beribadah kepadanya. Namun manusia terbagi dua kelompok. Ada yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dia mewujudkan nilai-nilai ibadah, langkah-langkahnya menuju Allah Subhanahu wa taala dia hiasi dengan ketaatan, dengan ketundukan, dengan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan yang pertama. Dan Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk mereka, berikan untuk mereka surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Berlombalah kalian, saling berlombalah kalian menuju maghfirah, pengampunan Rabb kalian, wa jannah, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Allah jawab, uiddat
lil muttaqin, dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Di sini juga uiddat, yang belajar bahasa tahu. Ini fi'il madhi. Berarti surga itu telah ada. Telah dipersiapkan untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang-orang yang bertakwa itu? Sehingga kita mengetahui siapa orang-orang yang bermaksiat. At-taqwa didefinisikan oleh para ulama. Salah satu definisinya mereka menyebutkan ittikhadz bainaka wa baina adzabillah junnah, ittikhadzil junnah bainaka wa baina adzabillahi alwiqayah. Ittikhadz bainaka wa baina adzabillahi alwiqayah bimtithali awamirihi wajtinabi nawahi. Takwa itu adalah kamu menjadikan, mengambil tameng, benteng antara dirimu dan azab Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Bimtithali awamirihi, dengan mengerjakan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wajtinabi nawahi, dan meninggalkan, menjauhi seluruh apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ketakwaan. Inilah yang disebut lawan dari maksiat itu. Ulama yang lain mendefinisikan yang mirip, tapi ada titik penekanan di sana. At-taqwa wa an ta'mala bi ta'atillah ala nurim minallah tarju thawaballahi wa an tatruka ma'siyatallahi ala nurim minallah takhafu iqaballah. Takwa itu adalah Anda mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala ala nurim minallah, di atas cahaya petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari Al-Qur'an atau petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tarju thawaballah. Ketika kamu melakukan itu, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kamu mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa antatruka maksiat Allah. Kamu meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala nurim minallah, di atas cahaya Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar meninggalkan, tapi di atas petunjuk. Takhafu iqaballah. Kamu takut iqab Allah Subhanahu wa taala, azab Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan definisi yang disebutkan oleh Talq ibn Habib rahimahullahu taala, yang merupakan ulama di kalangan tabi'in atau atba'ut tabi'in. Takwa itu adalah kamu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah ketaatan. Puasa adalah ketaatan. Satu, ini. Kedua, ala nurim minallah, di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, di atas cahaya Allah Subhanahu wa taala.
Jadi solatnya kita harus ala nurim minallah, di atas petunjuknya Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar solat. Kita harus mempelajari solat itu bagaimana. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan solat itu ala nuri minallah, tidak dibuat-buat. Puasa adalah ketaatan. Kamu melakukan puasa harus di atas petunjuk yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tuntunkan. Tidak asal puasa. Berzakat, berhaji, seluruh amalan-amalan yang baik harus di atas tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dari Al-Qur'an maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah tarju thawaballah. Kamu mengharapkan dengan amalanmu itu di atas cahaya yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, kamu mengharapkan pahala di sisi Allah. Ini orang yang bertakwa. Bukan sekedar melakukan salat, ketaatan salat. Dia di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tidak mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bukanlah orang yang bertakwa. Bukan orang yang melakukan ketaatan yang hakiki, yang sebenarnya. Jadi ketaatan kita yang kita lakukan hendaknya di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan dilandasi karena mengharapkan ikhlas, mengharapkan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagian yang kedua adalah antatruka ma'siyat Allah. Kamu meninggalkan maksiat Allah Subhanahu wa taala. Ala nurim minallah, di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar meninggalkan. Banyak orang yang meninggalkannya, maksiat, tapi tidak di atas petunjuk. Ada orang-orang kafir meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah dia dikatakan orang yang melakukan takwa? Tidak. Takhafu iqaballah. Kamu takut. Peninggalanmu itu karena kamu takut akan iqab Allah Subhanahu wa taala. Azab Allah Subhanahu wa taala yang kamu takuti. Bukan karena mungkin akan dilepaskan, akan dipecat dari pekerjaannya. Akan dikucilkan di tengah-tengah masyarakatnya. Atau dia takut jangan sampai ketika dia melakukan maksiat tersebut menyebabkan penyakit pada dirinya. Bukan itu. Tapi dia tinggalkan karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang bertakwa. Golongan yang kedua, kita sebutkan golongan yang pertama tadi adalah orang-orang yang taat, yang hawa nafsunya itu tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, golongan manusia yang dia itu adalah orang-orang yang membangkang, orang-orang yang menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang senantiasa memperturutkan hawa nafsunya. Ini golongan yang kedua. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa
wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagaimana pendapatmu tentang orang-orang yang mengambil, yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, sebagai sembahan. Kalau hawa nafsunya mengatakan ini baik, dia akan lakukan. Walaupun itu adalah perkara yang Allah Subhanahu wa taala larang. Wa adallahu Allahu ala ilmin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sesatkan dia di atas ilmu. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Dan Allah Subhanahu wa taala kunci rapat pendengarannya dan hatinya. Wa ja'ala ala basarihi ghishawah. Dan Allah jadikan hijab, penutup pada matanya, pada penglihatannya. Faman yahdihi min ba'dillah. Siapakah yang mampu memberikan petunjuk untuk orang-orang seperti ini? Afala tadhakkarun. Apakah kalian tidak mengambil ibrah, pelajaran? Ini golongan yang kedua. Tidak dipungkiri bahwa golongan ini ada bertingkat-tingkat. Yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengikuti hawa nafsunya, itu ada jenjang-jenjang. Dan dosa itu dikelompokkan oleh para ulama. Ada dosa akbarul kabair, dosa yang paling besar. Dan ada dosa kabair, yaitu dosa besar. Dan ada dosa apa? Shaghair, atau dosa-dosa kecil. Orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya, ini di sini mainnya. Ada yang terjatuh dalam akbar kabair, dosa yang paling besar. Dan ada yang terjatuh dalam dosa yang kabirah, dosa besar. Ada pula orang yang terjatuh dalam dosa kecil. Dosa-dosa yang kecil atau dosa besar yang paling besar itu seperti kesyirikan, menduakan Allah Subhanahu wa taala, yang hal itu adalah merupakan kekhususan hak Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang melakukan kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala ancam orang-orang yang seperti ini. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik, dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hal itu adalah murni hak Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni di bawah dosa kesyirikan. Wa may yusyrik billah faqad harrama 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Barang siapa yang melakukan kesyirikan, menduakan Allah Subhanahu wa taala, maka telah haram baginya surga. Kalau sudah haram baginya surga, kemana tempatnya? Mungkin sudah tidak mendapatkan kenikmatan dia. Tapi Allah Subhanahu wa taala lanjutkan lagi tempat dia. Wa ma'wahun nar.
Dan keempat kembalinya adalah di dalam neraka. Mungkin muncul, mungkin ada yang bisa tolong. Mungkin ada yang bisa ambil dia dari neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim satu penolong pun. Maka tidak ada penolong baginya. Tidak ada yang mampu mengeluarkan dia dari azabnya. Itulah dosa kesyirikan. Ini salah satu dosa akbarul kabair. Kemudian datang dosa kabair atau kabirah. Dosa-dosa besar. Seperti zina, liwat, seperti mencuri, menggibah. Ini dosa-dosa besar. Maka orang-orang seperti ini, apabila dia meninggal, kemudian dia belum bertaubat, maka perkaranya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengampuni mereka, maka akan diampuni. Kalau tidak, maka Allah Subhanahu wa taala akan azab dan ma'alnya akhir dari perkaranya adalah surga. Kalau dia seorang mukmin. Yang ketiga adalah as-saghair. Dosa-dosa kecil yang dianggap oleh manusia biasa saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang dosa-dosa kecil yang dianggap sepele. Iyakum wal muhkirati dzunub fa innahunna yajtami'na ala rajulin hatta yuhliknahu. Dari hadis Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hati-hati kalian terhadap al-muhkirati dzunub, menyepelekan atau dosa-dosa yang dianggap hakir, sepele. Fa innahunna yajtami'na, sesungguhnya dosa-dosa kecil itu berkumpul sehingga kepada seseorang sehingga mencelakakan dia. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan bentuk atau sifat dari dosa tersebut. Al-muhkirat. Dosa-dosa yang dianggap sepele, yang kecil. Kita berhati-hati. Walaupun hal ini mungkin dengan ketaatan dia akan dihapuskan di berbagai hadis yang sangat banyak menjelaskan hal tersebut. Tapi jangan sampai kita menyepelekan hal tersebut. Bahaya dari dosa-dosa yang pertama adalah diharamkannya baginya ilmu. Orang yang senantiasa melakukan dosa itu sulit untuk mendapatkan ilmu. Hal ini
sebagaimana yang disebutkan ketika Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengadukan tentang buruknya hafalannya. Syaqautu ila Waki' an su'i hifdzi. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Wa akhbirni annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil asi. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang mana dia mempunyai hafalan yang sangat luar biasa. Dia mengadukan jeleknya hafalannya terhadap gurunya Waki' Ibnu Jarrah rahimahullah ta'ala. Maka Waki' menjelaskan kepadanya, bahwasanya dia meninggalkan maksiat dan mengkhabarkan kepadanya bahwasanya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Ini mungkin makna qaulullahi ta'ala, wa minhum may yastami'u ilaika hatta idza kharaju min indika qalu lil ladzina utul ilma madza qala anifa. Sebagian dari mereka mendengarkan dari engkau dengan kepada Anda, ya ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duduk mendengarkan ilmu, mendengarkan cahaya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta idza kharaju, apabila telah keluar. Qala lil ladzina utul ilm, mereka mengatakan kepada orang-orang yang berilmu, madza qala anifah, apa yang dikatakan tadi. Karena kenapa? Orang-orang yang ditutup hatinya. Orang-orang yang senantiasa memperturutkan hawa nafsunya. Orang-orang yang mengedepankan hawa nafsunya di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah bahaya dosa yang pertama. Dan bahaya-bahaya yang lain sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala an, inna lisayyi'at sawadun fil wajhi wa naqsun fil rizqi wa wahanun wa dhulmatun fi qalbi wa wahanun fil badani wa naqsun fil rizqi wa bughdatan fi qulubil khalq. Asar, pengaruh, bahaya dari sayyi'at itu yang pertama kata beliau, sawadun fil wajh, kelamnya wajah, hitamnya tanpa cahaya wajah seseorang yang senantiasa melakukan maksiat. Dan ini terlihat jelas sebagaimana kita melihat misalnya sebaliknya, orang-orang yang melakukan apa? Ketaatan, mempunyai cahaya, wajahnya bercahaya. Kalau kita melihat para ulama, walaupun mungkin kulitnya tidak seputih kita di sini, kita melihatnya sangat, artinya wajah yang memberi ketenangan ketika kita melihatnya. Ada cahaya
di wajahnya. Sebaliknya orang-orang kalau kita melihat ahlu bidah, orang-orang yang melakukan kesyirikan, antum lihat wajahnya. Walaupun seputih apa dia mempunyai pengaruh pada wajah. Dan akan kelihatan jelas ketika di akhirat kelak. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Sampai jam berapa? Kita lanjut baru. Sedikit lagi. Kita selesaikan. Wa taswaddu wujuh. Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini, yauma tabyaddu wujuh, yakni pada hari kiamat nanti. Siapa yang wajahnya itu berseri-seri, bercahaya, putih, hum ahlus sunnah. Mereka itu adalah ahlus sunnah. Siapakah orang-orang yang taswaddu wujuh? Wajah mereka itu hitam, kelam, tanpa cahaya. Beliau mengatakan, wujuhu ahlu bid'ah. Wajah-wajahnya orang-orang yang melakukan, yang memperturutkan hawa nafsunya dengan melakukan bid'ah. Perkara yang Allah dan Rasulnya tidak pernah tuntunkan. Ini adalah orang-orang yang melakukan maksiat. Orang-orang yang mengedepankan hawa nafsunya. Sebelumnya, maksiat itu apa sebenarnya? Maksiat itu adalah mukhalifu amrillahi wajtinabi wartikabi nawahi. Mukhalifatul amrillahi wartikabi nawahi. Maksiat itu adalah menyelisihi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksiat. Orang-orang yang melakukan perkara-perkara bidah, perkara-perkara baru, ini orang-orang yang melakukan pelanggaran. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tahdzir, telah peringatkan dari perkara-perkara baru, tapi dilakukan. Ini yang pertama. Yang kedua, atau azan dulu ya, baru kita lanjut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله.
أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Ya, kita lanjutkan. Kita sudah sampai pada bahaya dari maksiat yang kedua. Yang ketiga, yang kedua atau yang pertama tadi? Yang pertama, Pak ya. Yang kedua, wa dhulmatan fil qalb. Gelapnya hati. Inna lis-sayyi'at sawadun fil wajhi. Wa dhulmatun fil wajh, fil qalb. Dan gelapnya hati. Maksiat akan mempengaruhi hati. Gelapnya hati. Karena kita katakan tadi, ketaatan itu adalah cahaya. Ketaatan itu adalah cahaya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal abda idza akhta'a khati'ah nukita fi qalbihi nuktatun sauda. فإذا نزع وتاب واستغفر سقل قلبه وإن عاد زيد فيه حتى يعلو القلب. وذلك الران الذي ذكره الله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang hamba melakukan dosa, melakukan maksiat, melakukan satu kesalahan,
nukita fi qalbihi, akan dititikan titik hitam pada hatinya. Nuktatan sauda. Satu titik hitam di dalam hatinya. Fa'idha naza, apabila dia tinggalkan maksiat tersebut, kesalahan tersebut, dia tinggalkan, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sukila qalbu, maka dibersihkan hatinya dari titik hitam tersebut. Fa'idha ada, fa'in ada, apabila dia kembali melakukan dosa dan dia tidak bertaubat, tidak beristighfar, tidak meninggalkan kesalahan tersebut, zida fihi, maka titik hitam itu ditambah di hatinya. Hatta ya'luwal qalb, sampai titik hitam itu menguasai, mengalahkan hatinya. Kalau sudah mengalahkan hatinya, sudah hitam, maka inilah asar dari. Jangan tanyakan kenapa dia malas datang ta'lim, kenapa dia malas sholat berjamaah, kenapa dia malas melakukan ketaatan-ketaatan. Jangan tanya, tidak perlu ditanya. Karena kenapa? Hatinya sudah kotor, hatinya sudah dipenuhi dengan titik-titik hitam yang disebabkan oleh maksiat tersebut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika ran," dan itulah ran, penghalang, penutup hati. Alladzi dzakarahu Allah, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat apa? Al-Mutaffifin. Kalla bal, sekali-kali tidak. Bahkan ran, dia itu adalah penghalang, penutup hati. Kenapa? Apa penyebabnya sehingga ada ron tersebut? Bimakan yaksibun, karena apa yang mereka kerjakan dari maksiat, dari pelanggaran-pelanggaran. Maka kalau seperti ini, orang sudah tertutup hatinya dengan kegelapan, maka bagaimana dia bisa melakukan ketaatan? Dan orang-orang seperti inilah yang Allah Subhanahu wa taala tutup hatinya. Tidak akan mengenal lagi kebaikan. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang lain. La ya'rifu ma'rufan wala yungkiru munkaran illa ma ushriba min hawah. Dia tidak akan mengetahui ini kebenaran. Dia tidak akan mengetahui atau mengingkari ini adalah kemungkaran, kecuali apa yang hawa nafsunya itu mengatakan ini ketaatan, ini kebaikan. Kalau hawa nafsunya mengatakan ini kejelekan, walaupun itu ketaatan jelas-jelas di dalam Al-Quran dan Sunnah, tapi karena hawa nafsunya itu adalah lebih dia kedepankan, maka celakalah orang-orang seperti ini. Illa ma usyriba min hawa, kecuali apa yang sesuai dengan hawa nafsunya dia. Jadi mari kita berhati-hati terhadap maksiat. Maksiat kecil bisa menitikkan titik hitam pada hati kita. Apabila terulang tanpa kita bertaubat, berulang dan berulang, dan dikatakan oleh para ulama, inna min iqabi al-ma'asi al-sayyi'ah sayyi'atu ba'da. Dari siksaan, dari iqab,
maksiat itu adalah maksiat selanjutnya. Saat maksiat itu akan berentet kalau kita tidak segera meninggalkannya dan melakukan istighfar dan taubat. Kita anggap itu biasa. Itu hati-hati. Kemudian yang selanjutnya, ini bahaya yang ketiga. Wawahnun fil badan, kelemahan di dalam apa? Badan. Kita lihat orangnya malas. Orang-orang yang melakukan maksiat malas melakukan ketaatan. Malas sekali. Walaupun dia mempunyai badan yang kekar, masjid cuma beberapa meter dari rumahnya, dia malas melakukan. Datang untuk sholat berjamaah, untuk melakukan ketaatan. Karena kenapa? Asar, pengaruh dari maksiat tersebut. Baik. Yang selanjutnya adalah panaksun fi rizq. Dia akan mendapati rezekinya tidak dilapangkan. Dia sulit mendapatkan rezeki. Tapi bagaimana dengan orang-orang kafir? Orang-orang yang melakukan maksiat tapi banyak harta perbendaharanya, banyak sekali hartanya. Bagaimana ini? Rezeki itu bukan itu saja. Rezeki yang paling kita butuhkan dalam kehidupan ini adalah bagaimana hati kita itu senang dengan apa? Dengan ketaatan. Semangat dengan ketaatan. Kalau hati kita sempit untuk melakukan ketaatan, itulah rezeki kita, ketenangan jiwa, itu rezeki. Rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kita dengar orang-orang yang mempunyai perbendaharaan harta yang sangat banyak bunuh diri. Kenapa? Stres. Tidak ada apa? Tidak ada rezeki batin untuknya. Disempitkan baginya. Yang terakhir adalah bughdatun fi qulubil khalq. Dia akan dibenci di tengah-tengah orang-orang yang soleh. Orang-orang yang melakukan maksiat itu, kita kadang, walaupun kita tidak tahu, dia melakukan maksiat, sering melakukan maksiat, kadang hati itu kayak ada jarak dengan dia. Walaupun kita tidak tahu dia. Kita rasakan, kita akan dapati pada diri-diri kita ketika kita melakukan maksiat. Ya, kita ketemu dengan seorang yang biasa kita mempunyai wibawa di pada kita. Kita melihat dia, seakan-akan dia berpaling dari kita. Kita akan rasakan. Seakan-akan dia berpaling dengan kita. Itu asar, pengaruh dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita berusaha melakukan ketaatan dan menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bersama bahwasanya kita manusia biasa, pasti tidak lepas dari kekhilafan, kesalahan, dosa. Ya. Itu disepakati. Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam hadis qudsi. Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hamba-hambaku, kalian itu berdosa pada siang dan malamnya. Kita bukan hamba Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang soleh itu bukan hamba Allah Subhanahu wa taala. Dia panggil di dalam firman-Nya di hadits qudsi ini. Tukhti'una bil-laili wan-nahar.
Kalian itu bersalah. Tapi Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ana aghfirudz dzunuba jami'a." Dan saya mengampuni seluruh dosa. Jadi semua dari kita mempunyai kekhilafan, salah, dosa. Tapi perhatikan hal ini. Apa yang Allah Subhanahu wa taala minta atau tuntunkan kepada kita, perintahkan kepada kita agar kita menggapai maghfirahnya, pengampunannya. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'a. Satu perintah. Fastaghfiruni. Minta ampunlah kepadaku. Ini yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Bukan perkara yang yang menjadi tolak ukur dia berdosa atau tidak berdosa. Yang menjadi tolak ukur adalah apakah ketika dia melakukan dosa ada penyesalan, ada keinginan melakukan taubat. Semua kita berdosa. Makanya yang membedakan antara kita dengan orang-orang yang terdahulu adalah ini. Kalau orang-orang dulu dari kalangan para sahabat dan tabi'in, mereka sebagaimana disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala an yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, innakum lata'maluna amalan hiya adaqu fi a'yunikum minasy-sya'r wa kunna na'udduhu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Sesungguhnya kalian mengamalkan satu amalan, dosa, perbuatan, pelanggaran terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala yang kalian anggap itu bagaikan sehelai rambut biasa saja. Nah, perlu diperduli. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala an, "Kunna na'udduhu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat." Kami lihat, hitung perkara itu minal mubiqat, dari perkara yang membinasakan. Ini yang membedakan kita. Karena telah jelas disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi bahwasanya apa? Kalau dia melakukan dosa, maka dititikan apa? Satu titik hitam. Kapan dia tinggalkan, dia bertaubat, beristighfar, maka dihilangkan hal tersebut. Dibersihkan hatinya menjadi putih kembali. Tapi kalau terus dia lakukan dan terus dia lakukan, maka akan menguasai hatinya. Jadi mari kita menghiasi langkah-langkah kita menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju akhirat, menuju perjumpaan Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa memperbanyak istighfar, taubat atas apa yang terjadi dari kita, dari perkara-perkara dosa. Dan mari senantiasa kita memperbaiki semangat kita, himmah kita untuk senantiasa menuntut ilmu sehingga kita mengetahui ini adalah larangan Allah Subhanahu wa taala dan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang mana perintah Allah saya akan kerjakan, yang mana larangan Allah saya akan tinggalkan semampunya, atau saya tinggalkan, harus saya tinggalkan. Kalau saya terjatuh padanya, maka saya segera
melakukan taubat istighfar, meninggalkan hal tersebut. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.